Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam saya ucapkan kepada dosen mata kuliah Tata Tulis Ilmiah kelas IF 46 gabungan 3. Perkenalkan, saya Mutiari Hadatul dengan NIM 1301 223248. Seperti yang kita tahu, salah satu isu kesehatan yang sangat-sangat penting dan relevan yaitu penyakit jantung. Menurut data dari WHO, lebih dari 17 juta orang meninggal di setiap tahunnya akibat penyakit kardiovaskular yang salah satunya itu penyakit jantung. Namun, di tengah dari tantangan keberadaan penyakit jantung itu sendiri, kita juga bisa melihat suatu peluang yang besar dalam kemajuan teknologi, terutama di dalam bidang kecerdasan buatan dan analisis data, yang mana dapat memberikan teknologi yang semakin canggih untuk memprediksi resiko penyakit jantung, yang mana dapat digunakan untuk mencegah dan mendeteksi lebih dini serta mengambil langkah-langkah yang lebih efektif untuk mengurangi dampaknya penyakit jantung itu sendiri. Maka dari itu, saya melakukan penelitian yang mana langsung saja kita akan membahas penelitian tersebut mengenai analisis kinerja metode Pan-Virus Method pada dataset Heart Disease Prediction untuk deteksi penyakit jantung. Seperti yang kita tahu dan sudah disinggung di awal tadi, penyakit jantung merupakan penyakit yang sangat beresiko dan juga berbahaya. Nah, maka dari itu, deteksi dini untuk penyakit jantung itu menjadi sangat penting, yang mana dapat mengurangi resiko dan memberikan intervensi medis yang lebih efektif. Dalam penelitian ini, digunakannya algoritma KNN itu untuk memprediksi resiko penyakit jantung berdasarkan dataset yang digunakan yang mana mencakup informasi medis dengan mengevaluasi performa model. Nah, penelitian yang dilakukan juga bertujuan untuk mengembangkan sistem pendukung kebutuhan medis untuk lebih baik lagi. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan, kita akan membahas studi terkait pada penelitian ini, yaitu adalah algoritma Pan-Virus-Method. Algoritma KNN sendiri itu merupakan algoritma yang memanfaatkan ukuran jarak yang tepat untuk mengklasifikasikan data yang baru, yang mana label dari kelas-kelas tangga dapat diprediksi sebagai kelas dari data baru. Lalu, studi terkait selanjutnya yaitu mengenai penyakit jantung, yang mana penyakit jantung merupakan salah satu kondisi yang paling mematikan di dunia. Dan penyakit jantung juga merupakan penyakit yang banyak penderitanya. Dan seperti yang kita tahu, tingkat kematian dari penyakit jantung itu sendiri mencapai 12,90% dari total orang yang mengalami penyakit jantung itu sendiri. Selanjutnya, ada dataset Heart Disease Prediction yang berisi informasi medis yang digunakan untuk memprediksi resiko penyakit jantung. Lalu matriks evaluasi, yaitu yang biasa digunakan ada 4, yaitu akurasi, advance score, precision, dan recall. Nah, untuk rumus-rumusnya bisa dilihat di bawah ini, yang mana ada 4 value, yaitu TP, TN, FT, dan FN, yang 4 nilai ini dapat didapatkan dengan mencari confusion matrix suatu data. Oke, selanjutnya yaitu masuk ke metode penelitian yang menggunakan algoritma Pan-Virus-Method. Nah, digunakannya algoritma KNN sendiri itu dikarenakan algoritma tersebut cukup sederhana dan mampu untuk mengklasifikasikan data berdasarkan kedekatan antar titik data. Nah, dalam deteksi penyakit jantung, KNN itu sesuai gitu untuk mengolah berbagai jenis fitur yang ada pada dataset. Dan untuk kasus ini, matriks yang digunakan adalah akurasi dan F1 score yang didapatkan dari data training dan testing menggunakan KNN. Lalu dataset yang digunakan ini diambil dari Kaggle, yaitu dataset Heart Disease Prediction, dikarenakan dataset Heart Disease Prediction ini mencakup fitur-fitur yang diperlukan dalam menganalisis resiko penyakit jantung. Oke, kita akan masuk ke perencanaan sistem, yaitu di sini tertampil flowchart pengolahan data, yang mana untuk
Step pertama, kita akan masuk ke preprocessing dataset yang akan dilanjutkan dengan splitting data. Dan pada splitting data kita mendapatkan data training dan data testing. Nah, data training sendiri akan dilanjutkan untuk diolah melalui pemodelan KNN, lalu masuk ke pengujian. Untuk data testing, dia akan langsung masuk ke pengujian. Nah, setelah pengujian, kita akan melakukan evaluasi, lalu data testing, dan juga selesai. Kita mau mendapatkan kesimpulan. Oke. Nah, di sini kita akan membahas splitting dataset yang digunakan menggunakan K-fold cross validation. Nah, dengan menggunakan K-fold cross validation, dataset tersebut akan dibagi menjadi 5 lipatan atau folds yang sama besar, yaitu 4 fold atau 80% itu akan digunakan sebagai dataset training yang digunakan untuk melatih algoritma tersebut. Dan 1 fold sisanya, yaitu 20%, itu merupakan dataset testing yang digunakan untuk menguji kinerja dari algoritma tersebut. Nah, setelah dilakukan data splitting, kita akan masuk ke perhitungan tuning, yang mana salah satu pemodelan KNN. Nah, tuning ini dilakukan untuk menemukan reservoir yang baik dan dapat memberikan performa yang baik. Memberikan performa dari sini digunakan dalam range 1 sampai 14 untuk setiap nilai K. Nah, setelah melakukan perhitungan tuning, didapatkan performa akurasi dan F1 score, yaitu untuk akurasi pada grafik yang berwarna oranye, ini akurasi paling baik itu ada di K sama dengan 9 dan juga ada pada K sama dengan 11. Lalu performa F1 yang paling baik ada pada K sama dengan 11. Nah, setelah kita melakukan tuning dan melakukan evaluasi model, kita akan mendapatkan evaluasi performa F1 score dan akurasi untuk data training dan data testing, seperti di bawah ini. Yang mana dengan data K untuk testing akurasinya, itu kita mendapatkan 80,33%. Nah, kenapa diambil testing akurasi? Karena kita menggunakan testing dan pada K sama dengan 9 itu yang paling tinggi ada di akurasi. Lalu ketika K sama dengan 11, testing F1-nya ada di 71,77% dan testing akurasinya itu ada di 80,33%, sama dengan K sama dengan 9. Lalu kita masuk ke analisis hasil dari evaluasi. Nah, untuk data tersebut, skala evaluasi yang diambil itu F1. Kenapa? Dikarenakan F1 itu lebih akurat untuk data yang imbalance. Dan bisa dilihat ya, pada data K sama dengan 11, itu rata-rata training dan F1 score itu menurun. Yang mana dari 74,86 menjadi 71,77%. Nah, hal itu dikarenakan model itu mempertimbangkan lebih banyak tetangga dalam klasifikasi tersebut gitu. Nah, tetapi perbedaan tersebut tidak terlalu signifikan ya, atau terbilang kecil dan menunjukkan model itu cukup seimbang. Jadi karena tidak signifikan, jadi modelnya cukup seimbang. Lalu model kesimpulannya, model dengan K sama dengan 9 memberikan hasil yang lebih stabil dan mampu menghindari overfitting dan menjadikannya pilihan yang terbaik untuk prediksi dataset ini. Tapi pada K sama dengan 11 itu kan ada sedikit lebih baik pada data training. Nah, hal itu mengindikasikan adanya overfitting yang dapat membuatnya kurang optimal dalam generalisasi data testing. Maka dari itu yang direkomendasikan itu K sama dengan 9. Nah, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis juga, itu diperlukan eksplorasi algoritma yang lain dan juga penambahan fitur baru. Yang mana untuk meningkatkan akurasi dari kemampuan generalisasi model untuk model prediksi yang lebih handal dan aplikatif dan dapat dikembangkan. Begitu. Baik, sekian presentasi mengenai tugas dari tata tulis ilmiah dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.